Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Profesor Dr. Hadi Sasana SEMSI, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Bapak Excel Giovanni, SEMM, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Ibu Ari Nurul Fatimah MACC, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, yang kami hormati Ketua Panitia PKKMB Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2024, yang kami banggakan calon mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara technical meeting pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi 2024 di kampus terdepan dalam kewirausahaan Universitas Tidar. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara technical meeting pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenankan saya, Aulia Eswatunisa, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang ketiga pemaparan koleksi acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang keenam pemaparan teknis lapangan oleh Psikolab, acara yang ketujuh sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Untuk efisiensi waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, acara yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia PKKMB Fakultas Ekonomi Universitas Tidar kepada Kak Hoiriah Chandra Pamukas. Kami persilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti technical meeting. Harapannya teman-teman mahasiswa baru semua bisa mengikuti technical meeting ini dengan sungguh-sungguh dan informasi yang disampaikan mohon didengarkan dan dipahami betul agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan yang sama dan segala hal yang masih menjadi kebingungan bisa terjawab di technical meeting ini. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia PKKM BFE 2024. Acara berikutnya adalah pemaparan oleh si acara mengenai rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Oke, mungkin sebelum paparan dari si acara, aku mengingatkan buat teman-teman bisa melakukan absensi di kolom chat dengan format yang sudah ditentukan. Absensinya nanti lewat link ya. Mungkin yang lagi spam chat bisa sebentar dulu, biar linknya nggak ketimbun-timbun sama pesan yang lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan namaku Niki, aku perwakilan dari si acara PKKM BFE. Kali ini aku mau memaparkan beberapa teknis acara yang nantinya akan kalian lakukan di hari H nanti. Jadi di tahun ini tema PKKMB mengangkat tema Blossom in the Cradle of Growth. Next. Nah, tema kali ini diilustrasikan seperti ayunan. Jadi harapannya nanti mahasiswa baru FE tahun 2024 bisa berkembang di ayunan perkembangan. Tema Blossom in the Cradle of Growth mengembangkan semangat baru yang mekar dalam perjalanan mahasiswa baru menuju kesuksesan. Dan nama angkatannya di tahun ini Blossom Beginnings, yang memiliki makna awal dari mekarnya yang menggambarkan permulaan yang indah seperti bunga yang mulai mekar. Dan tagline untuk PKKMB tahun ini yaitu Let's Make an Excellent Future, yang memiliki makna akan bersama-sama mewujudkan masa depan yang cemerlang bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
Next. Kemudian ini ada logo PKKN BFE tahun 2024 yang didominasi dengan warna hijau yang terdiri dari warna hijau muda dan warna hijau tua. Warna hijau muda di sini melambangkan semangat dan antusias mahasiswa baru dalam memulai perjalanan akademik. Warna ini juga menggambarkan potensi dan peluang yang ada di masa depan mereka. Kemudian untuk warna hijau tua memiliki makna, kedewasaan, dan kematangan yang akan dicapai mahasiswa baru selama perjalanan di dunia perkuliahan. Kemudian untuk filosofi logo selanjutnya, di logonya itu terdiri dari 6 helai daun yang menandakan adanya 6 program studi yang ada di Fakultas Ekonomi, yang terdiri dari S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi, D3 Akuntansi, D4 Akuntansi Perpajakan, S1 Manajemen, dan S1 Pariwisata. Kemudian 3 butir bunga itu melambangkan ketiga jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi, yaitu Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, dan Manajemen. Nah, kemudian ini ada timeline yang bisa diperhatikan lagi oleh teman-teman maba bahwa PKKN BFE nanti akan diselenggarakan di tanggal 7 Agustus tahun 2024 pukul 7 sampai 16.05. Lokasinya ada di Gor Samapta. Tetapi untuk kedatangannya nanti mahasiswa baru dihimbau untuk datang maksimal pukul 6.30 atau setengah 7. Karena nantinya masih ada mobilisasi untuk masuk ke Gor Samapta. Baik, kemudian ini ada ketentuan Nemtek. Nemtek itu nanti ukurannya B4, ID card berukuran B4 dengan lanyard warna hitam yang lebarnya itu 2 cm. Untuk ketentuan lanyardnya sendiri itu boleh polos atau official merge dari PKKM BFE tahun 2024. Kemudian untuk penulisan nama format penulisan Nemteknya itu ada nama lengkap, prodi, dan nama kelompok yang diketik, bisa diedit melalui Canva dan menggunakan jenis font bitter, ukurannya 40. Tetapi nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan contoh yang sudah ada di link drive tersebut untuk ukurannya. Kemudian isi ID card-nya itu terdiri dari foto, nama lengkap, prodi, dan kelompok sesuai urutannya sesuai dengan contoh yang sudah ada di link drive. Dan untuk ketentuan fotonya itu boleh ditempel sebelum di-print atau diedit terlebih dahulu di Canva, atau boleh di-print terlebih dahulu baru diedit, itu boleh. Kemudian untuk fotonya formal, disarankan untuk memakai foto KTM, tapi kalau misal tidak menggunakan foto KTM juga boleh, silahkan. Yang penting formal. Dan untuk ukuran fotonya, maaf itu bukan 3x4, tapi 1:1. Oke, di sini ada ketentuan Twibbon. Yang pertama, peserta PKKM BFE 2024 wajib mengunggah Twibbon di akun Instagram masing-masing dengan akun tidak di private. Kemudian, foto yang digunakan wajib terlihat jelas bagian wajah dan tidak menggunakan filter yang berlebihan. Unggah Twibbon menggunakan caption sesuai ketentuan yang ada di buklet penugasan PKKM BFE 2024 dengan wajib tag beberapa akun, yaitu yang pertama PKKM BFE Untidar, BMFE Untidar, Untidar Himepa untuk mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan, Himakta_Untidar untuk mahasiswa S1 Akuntansi, D3 Akuntansi, dan D4 Akuntansi Perpajakan.
dan HMCM FE Untidar untuk mahasiswa S1 Manajemen dan S1 Pariwisata. Dengan template Wibo-nya udah disediakan di situ. Deadline-nya 4 Agustus 2024. Oke, selanjutnya ada penugasan fakultas. Mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Tridar 2024 memberikan pendapat tentang isu yang telah disiapkan. Tugas terdiri dari analisis kasus secara singkat dan peraturan yang udah ditentukan. Yang pertama itu pilih salah satu isu dari opsi yang telah disediakan. Ada di buklet penugasan PKKMB FI itu kami telah menyediakan 5 opsi untuk kalian pilih salah satu aja. Kemudian tugas dikerjakan dengan format diketik ukuran kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran fontnya 12, batas kanan atas bawah 3 cm, batas kiri 4 cm, minimal 700 kata. 700 kata itu tidak termasuk dalam judul. Terus kalau ada yang tanya pakai cover atau enggak usah pakai cover, langsung aja eh, kasih nama, nama, NPM, nama kelompok sama prodi. Sama spasinya 1,5. Pengumpulannya itu di link yang udah disediakan dengan deadline 12 Agustus 2024. Jadi setelah PKKMB. Next. Untuk penugasan jurusan selanjutnya itu ada S1 Manajemen dan S1 Pariwisata dengan tugas Expo peserta PKKMB 2024 mengunjungi stand HMCM di hari H pelaksanaan PKKMB, kemudian melakukan foto di sekitar stand Expo HMCM dan diupload sesuai ketentuan yang ada di buklet penugasan PKKMB. Kemudian tugas PKKMB-nya itu dikerjakan sebelum hari H pelaksanaan PKKMB, peserta PKKMB 2024 membuat video dengan tema yang sudah ditentukan, kemudian dikumpulkan sesuai ketentuan pada buklet penugasan PKKMB 2024, deadline-nya 6 Agustus. Kalau ada yang tanya, tugasnya itu harus full badan atau enggak, nah itu boleh full badan, boleh enggak ya. Kalau misal full badan nanti bawahannya pakai rok atau celana hitam, kalau enggak, yang penting kelihatan kemeja putih sama dasinya warna hitam. Kemudian penugasan untuk S1 akuntansi, D3 akuntansi, dan juga D4 akuntansi perpajakan. Tugas eksponya peserta PKKMB 2024 mengunjungi stand Himakta, lalu berfoto dengan panitia yang berjaga di stand, kemudian diupload sesuai ketentuan yang ada di buklet penugasan PKKMB. Eh, untuk expo ini kan kalian disuruh membuat surat gemas. Nah, surat gemasnya itu jangan dikasihkan ke mentor waktu pelaksanaan PKKMB, tapi nanti kalian bawa dan disiapkan waktu berjalan untuk ke expo, nanti udah ada panitia yang menyediakan tempat. Kemudian penugasan PKKMB-nya, peserta PKKMB 2024 membuat live mapping, kemudian dikumpulkan sesuai dengan ketentuan pada buklet penugasan PKKMB 2024. Di sini aku udah lihat beberapa dari kalian yang udah mengupload. Nah, di sini tuh ada yang tidak membuat live mappingnya. Jadi cuma dicantumin aja kayak rencana kalian selama 5 tahun ke depan itu. Tapi yang diminta tuh disuruh buat live mappingnya terlebih dahulu, baru kalian tampilkan di
video kalian. Jadi nggak cuman hanya 1, 2, 3, 4 itu aja, tapi kalian buat dulu live mappingnya bisa lewat Canva, bisa sekreatif kalian masing-masing. Kalau misalkan eh, itu belum dibuat ya diperbaiki dulu sebelum deadline-nya, karena kalau misalkan nggak diubah nggak bakal diakui telah menyelesaikan tugas. Next. Oke, selanjutnya ada penugasan dari S1 Ekonomi Pembangunan. Yang pertama, tugas eksponya peserta PKKMB FE 2024 mengunjungi stand Himepa, kemudian melakukan selfie atau foto dan diupload sesuai ketentuan yang ada di buklet penugasan PKKMB. Kemudian tugas PKKMB-nya, peserta PKKMB 2024 membuat video, kemudian dikumpulkan sesuai ketentuan pada buklet penugasan. Jangan lupa untuk untuk S1 pariwisata, S1 manajemen, dan juga S1 ekonomi pembangunan itu ada beberapa tag-tag yang harus kalian cantumkan, itu wajib ya. Jadi kalau misalkan enggak berarti kalian harus menambahkan, kalau enggak nanti diulang. Bawaan atau bekal maba yang pertama ada name tag dan atribut sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua ada bekal makan siang, itu menunya bebas, bisa disesuaikan sama kalian, mau bawa mie boleh, terus lauknya juga terserah kalian mau apa, yang penting itu termasuk dalam bekal makan berat, karena itu buat makan siang kalian. Terus snack atau makanan ringan yang udah ditentukan, antara lain yang pertama itu sari roti, kedua sari gandum, terus ada butter, ultra milk, pisang, kemudian yang terakhir ada air mineral. Untuk sari roti, sari gandum, ultra milk itu bebas ya, rasanya mau apa aja. Terus pisangnya juga bebas mau yang jenis apa aja. Kemudian untuk air mineralnya juga terserah mau merek apa aja. Sama yang selanjutnya ada botol atau tumbler berisi air minum. Nah, ini dari panitia juga menghimbau kalian semua tuh bawa air mineral yang kemasan itu sama eh, tumbler yang udah diisi air minum buat jaga-jaga kalau nanti air minumnya kurang gitu. Disesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Kemudian ada alas sholat dan wajib membawa sajadah. Ada sandal jepit untuk wudhu itu wajib. Nah, nanti dihimbau juga kalian bawa kresek buat tempat sandal jepitnya biar nanti nggak basah di jalan-jalan gitu. Terus di ruangannya jadi basah semua gitu. Terus eh, ada alat tulis, wajib bawa ya alat tulisnya. Terus ada obat pribadi. Kemudian ada jas hujan itu bebas, mau jenis apa aja, mau pakai jas hujan yang ponco gitu juga boleh. Terus bawa kipas biasa atau kipas portable jika diperlukan gitu.
Ini bekalnya itu dibawa pas PKKMB FE tanggal 7 Agustus ya di Gor Samapta. Itu eh, technical meeting PKKMB FE. Ingat ya, PKKMB FE. Next. Oke, udah itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Niki, Kak Nana, dan juga Kak Arisma atas paparannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, lalu menunggu dipersilahkan. Setelah itu bisa menyebutkan nama, prodi, dan juga nama kelompoknya terlebih dahulu. Lalu baru mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin sesi tanya jawab bisa dimulai dari sekarang. Dipersilahkan kepada teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, kepada Zuyina dari kelompok Amarilis, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Zulina Aidibinda Zahra dari kelompok Amarilis, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidak. Saya izin bertanya, perihal minum jika hanya membawa satu tumbler, apakah boleh atau harus dua? Oke, aku izin menjawab ya. Kalau dari kami menyarankan untuk bawa dua, karena kan kegiatannya nanti dari pagi sampai sore. Takutnya nanti kalau cuma bawa satu aja, kalian tuh kurang air minum dan kemungkinan untuk refill itu terbatas juga. Nah, jadi disaranin buat bawa dua air mineral gitu. Yang Tapi satu di kalau pakai tumbler, yang satu di air tumbler, mineral. apa boleh? Semisal dua tumbler gitu. Boleh. Terima kasih banyak, Kak, atas infonya. Oke, sama-sama. Baik, mungkin sudah terjawab. Selanjutnya dipersilahkan dari kelompok Peoni, Adelia. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Madani dari kelompok Peoni Akuntansi Perpajakan dan 4. Saya izin bertanya, Kak. Untuk ketentuan tugas video live mapping itu gimana maksudnya, Kak? Saya masih belum ngerti. Ketentuan video gimana? Masalah itu tugasnya per fakultas per fakultas per prodi. Mana mau datang live nanti apaan lalu ini kan tugas prodi. Buat Mbak Adelia, bisa diulang pertanyaannya? Baik. Izin bertanya, untuk ketentuan tugas video live mapping itu gimana maksudnya ya, Kak? Saya masih belum ngerti, Kak. Yang apa? Yang untuk akuntansi perpajakan, Kak? Kan katanya videonya itu ditutupin live mapping ya, Kak. Maksudnya gimana ya? Oke, aku jelasin deh ya. Aku jelasin deh. Ya, aku jelasin ya. Jadi kalian tuh buat live mapping dulu di aplikasi, boleh Canva, boleh apapun itu, boleh kalian gambar sekreatif mungkin. Nah, itu nanti baru dicantumkan, dimasukkan di kalian kan pada bikin JJ ya. Nah, itu langsung aja kalian masukin JJ itu. Aku punya ini, coba ini kelihatan nggak ya? Ngobrol. Oh iya, terus aku harus pakai.
Ini ya, aku punya contoh yang benar. Iya, emang gini. Bentar ya, tunggu. Benar, benar, benar. Nah, ini jadi kalian perkenalan dulu namamu siapa, dari kelompok apa, biar penakalnya kalian tuh nggak bingung koreksinya. Oh iya, rencana saya. Nah, nih, live mappingnya tampilin gini aja. Jadi kalian buat dulu live mappingnya. Oke, jadi kalian boleh sih di depannya mau yang eh, proses masuknya dulu juga nggak apa-apa, atau mau live mappingnya dulu juga nggak apa-apa. Mungkin buat Adelia udah menjawab. Sudah, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Baik, baik, baik. Mungkin sudah menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu oleh Fresia atas nama Isroriah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isroriah dari kelompok Risia Program Studi D3 Akuntansi. Izin bertanya ya, Kak. Pertanyaan pertama saya terkait tugas yang buat Mungkin mic-nya bisa diperjelas lagi soalnya nggak kedengeran suaranya. izin bertanya, Kak. Yang pertama terkait tugas surat yang membuat surat itu, apakah suratnya itu dikasih nama atau tidak? Dan yang kedua, saya kan sudah mengirim baca pendapat di Google Drive. Nah, tapi di identitas itu tidak saya cantumkan nomor pokok mahasiswanya. Itu gimana, Kak? Diulang atau gimana mirip? Mungkin bisa diketik aja di kolom chat soalnya suaranya nggak masuk. Buat yang Isroria aja, yang lainnya nanti tetap bisa raise hand dulu. Delapan ratus enam puluh tujuh. Mbak, urut tak WA? WA ke kono? WA. 087 865 0 888.
Buat kalian yang udah mengumpulkan tugasnya tapi belum ada live mapping, belum ada perkenalan, kalian diulang ya. Surat gemesnya nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau kalian eh, dikenal juga ngasih nama juga nggak apa-apa. Biar kita tahu kalian namanya siapa. Tapi itu sunah ya, mau ngasih nama atau enggak. Baik, mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Isroria tadi. Selanjutnya dari Arvina, dari kelompok Petunia, dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Perkenalkan, saya Arin Alfiagia dari kelompok Petunia, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Izin bertanya mengenai yang tugas video live mapping itu, kan saya udah buat, tapi yang live mappingnya itu nggak tak buat ilustrasi, cuman kayak poin-poinnya aja. Terus sama penakelku tuh dikoreksi. Nah, terus aku kirim videonya ke penakelku, sama penakelku tuh ditanyain di ditanyain ke ketua himpunan akuntansi. Nah, katanya tuh udah boleh. Nah, apakah saya harus mengulang lagi, Kak? Terima kasih. Oke, buat terkait pertanyaan yang itu semalam tuh Kahimnya agak ngantuk ya, mohon maaf. Kahimnya agak ngantuk jadi dia kurang memahami, jadi nggak terlalu lihat itunya. Tapi kalau nggak ada ilustrasinya tetap harus dibuat ya, soalnya itu kan live mapping ya. Jadi kalian tetap harus membuat live mapping, jangan poin-poin aja. Kalau poin-poin ya terlalu mudah. Ya, mungkin buat surat gemes prodi apa? Surat gemes itu prodi akuntansi ya. Jurusan akuntansi buat akuntansi S1 akuntansi, D3 akuntansi, dan D4 akuntansi. Yang akuntansi pakai kertas buffalo warna biru muda, ukuran 5 cm kali 6 cm. Terserah mau dikasih nama atau enggak. Yang buat manajemen pakai kertas lipat yang biasa aja. Terserah mau warna apa. Baik, mungkin juga sudah cukup menjawab. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari Cika, dipersilakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Cika Meilani dari Prodi S1 Pariwisata kelompok sini. Kak izin bertanya, kan tadi dijelaskan untuk PKKMB Fakultas Ekonomi itu tanggal 7 Agustus dan di GOR. Nah, sedangkan waktu di jadwal PKKMB yang dipost di Instagram itu untuk Fakultas Ekonomi itu tanggal 10 dan tempatnya itu di gedung Fakultas Ekonomi, Kak. Itu yang benar itu yang tanggal 7 atau tanggal 10? Nih, terima kasih. Oke, izin menjawab ya, Jika. Jadi untuk PKKMB Fakultas Ekonomi itu akan dilaksanakan tanggal 7 Agustus di Gor Samapta. Jadi yang tanggal 10 Agustus itu salah. Kita akan melaksanakan PKKMB di tanggal 7 Agustus tahun 2024 sesuai yang sudah disampaikan tadi, gitu ya. Oke, Kak. Terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup menjawab juga. Pertanyaan selanjutnya bisa dari Adinda, dipersilakan.
Perkenalkan Kak, nama saya Dinda Anastasia dari kelompok sininya S1 Akuntansi. Izin bertanya Kak, kalau nggak suka air putih itu air mineralnya boleh diganti minuman lain nggak ya? Karena nggak suka air putih. Terima kasih Kak. Oke, Adinda, silahkan ya kalau misal kamu nggak suka air putih, bisa bawa air putih yang kecil aja, yang gelasan atau yang botol kecil nggak apa-apa. Tapi nanti kamu juga bawa air sendiri di tumbler, silahkan boleh menyesuaikan, gitu ya. Siap Kak, terima kasih ya Kak. Baik, mungkin sudah dijawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya. Bisa langsung raise hand. Baik, mungkin aku cukup. Oh, itu ada. Kepada Doni, dipersilahkan. Tes, apakah sudah terdengar? Mungkin kalau sudah, eh, sebenarnya perkenalkan nama saya Doni Irawan dari kelompok Gladiolus. Prodi saya akuntansi perpajakan. Izin bertanya Kak, itu kan snacknya cuma diberi keterangan butter, terus apa itu sari gandum, terus sari roti. Nah itu yang kemasan gede atau yang kecil Kak? Atau terserah atau bebas? Oke, untuk ketentuan snack maba itu kami bebaskan ya, untuk ukurannya boleh menyesuaikan aja. Terus untuk rotinya yang kayak sari roti itu silahkan rasanya bebas, mau ada yang bawa keju boleh, yang coklat boleh, yang pisang boleh, terserah. Bisa dipahami? Baik Kak, terima kasih. Permisi Kak, mau tanya. Jadi di manajemen yang S1 yang S1 manajemen sama S1 pariwisata tuh juga ada nggak surat gemes sih, tapi surat ya hampir sama surat gemes buat panitia juga, tapi itu pakai kertas origami. Kalau yang akuntansi itu pakai kertas buffalo. Itu nulisnya sebelum kegiatan expo. Oke, jadi penugasannya buat S1 manajemen, S1 pariwisata, sama jurusan akuntansi semua itu membuat surat gemes ya buat panitianya. Itu sebelum kegiatan expo harus udah jadi surat gemesnya. Bedanya cuma di kertasnya aja. Permisi Kak, boleh tanya nggak Kak? Oke, silahkan. Maaf Kak, mau tanya. Perkenalkan nama saya Nandita dari S1 Akuntansi.
untuk tugas live mapping itu kalau semisal rincian 5 tahun ke depannya dalam bentuk video-video bagaimana? Tidak hanya poster live mapping. Terima kasih. Mungkin bisa diulang pertanyaan. Untuk video live mapping itu videonya itu tidak harus dibuat poster begitu Kak 5 tahun ke depannya, tapi hanya foto-foto yang menggambarkan rencana-rencana buat masa depan. Bagaimana Kak? Boleh tidak? Oke, izin jawab ya, tetap harus dibuat poster, tetap harus dibuat, tetap harus dibuat live mapping ya. Baik Kak, terima kasih. buat kalian tuh semuanya udah jelas di bulan penugasan yang udah di-share ke kalian, jadi sebelum tanya kalau bisa dipahami dulu di bulan penugasan ini. Mute. Oh. Ya, ulang. Kok nekanin buat kalian ya kalau mau tanya buklet penugasan yang udah disebarin oleh mentor itu dibaca dulu, dipahami. Kalau misalkan belum paham baru tanya. Jadi nggak semuanya ditanyain. Soalnya pertanyaan-pertanyaan dari kalian tuh sebenarnya udah ada di buklet penugasan. Mungkin kalau yang belum ada di buklet penugasan baru kalian tanyain ya. Baik, mungkin bisa lanjut saja ke sesi tanya jawab selanjutnya. Dari Nabila, dipersilakan. Baik Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Dipurwanti dari kelompok Aster, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya izin bertanya, untuk jajak pendapat itu formatnya nama, prodi, fakultas, NPM, terus habis itu kita taruh isunya, terus kita jelasin pendapat kita gitu bukan Kak formatnya? Oke, aku izin jawab ya. Iya, langsung identitas kalian, nama NPM, nama kelompok prodi, terus judul, langsung pendapat kalian tentang salah satu isu. Gitu aja. Nggak usah pakai cover. Yang penting nanti pengumpulannya itu sesuai dengan format yang udah ditentukan, dengan link Google Drive yang udah disediakan. Oke, mungkin aku cukupkan. Pertanyaan selanjutnya bisa dari Nabila. Permisi Mbak, izin bertanya. Saya Nabila dari kelompok Buttercup dari Prodi S1 Manajemen. Mau tanya, untuk tanggal 7 itu saya berhalangan hadir. Lah itu untuk perizinannya gimana ya Kak? Ya Kak. Terus kalau semisal nggak hadir, apakah ada apa buat ngulang tahun depan? Terima kasih. Oke, buat yang tidak bisa hadir di tanggal 7 Agustus, nanti dikomunikasikan ke mentor dulu, terus izin ke koordinator lapangan atau korlap dan juga ketua panitia. Kemudian, karena tidak hadir, maka harus mengulang PKMB di tahun depan. Ya, mudah. Bukan kan atau Oke, mungkin sudah cukup menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Genfield Juniarta, dipersilakan. Ya, selamat pagi Kak. Perkenalkan nama saya Juniarta Pratama dari Prodi
D3 akuntansi. Izin bertanya Kak, kalau semisal live mappingnya itu berupa animasi boleh tidak ya Kak? Soalnya Oke, saya aku izin sudah jawab ya. membuat animasi. Boleh banget. Oh iya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kelompok Sunflower. Febri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas, Kak. Jelas. Oke, saya izin bertanya, Kak. Ini untuk tugas jejak pendapat sebelumnya, saya kan sebenarnya sudah mengirimkan juga, Kak, nama kelompok prodi, kan, sebelum ada NPM. Tetapi barusan saya sudah mendapatkan NPM, tapi NPM-nya itu di urutan terakhir itu tidak apa-apa, Kak. Jadi urutannya itu nama, kelompok, prodi, dan NPM. Seperti itu tidak apa-apa, Kak. Mungkin Febri bisa diulang pertanyaannya. Oke. Baik, Kak. Baik, Kak. Jadi sebelumnya itu kan saya sudah mengumpulkan, tetapi format identitas dirinya itu nama, kelompok, dan prodi saja. Tetapi barusan sudah saya edit menjadi nama, kelompok, prodi, dan edit taruh di terakhir. Eh, Uploadnya tetap sesuai ketentuan ya. Kalau misalkan bisa diedit ya diedit dulu. Nanti baru Ah, di-up lagi. jadi NPM-nya di urutan terakhir nggak apa-apa, apa sesuai gimana, Kak? Tadi saya nggak terlalu fokus, Kak. Untuk Itu yang buat penugasan PKKMB ya, yang jejak pendapat atau apa? Iya, Oh, PKKMB, Kak. oke. Jadi formatnya itu ada nama, NPM, nama Oh, kelompok, kelompok fakultas ya, bukan kelompok universitas, sama prodi. Oh ya, jadi nama, NPM, kelompok, dan prodi. Nama, NPM, nama kelompok, prodi. Ya, baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas informasinya. Oke, sama-sama. Baik, mungkin sesi tanya jawab terakhir untuk Farida. Dipersilakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Farida Ulfa Salama dari Prodi D3 Akuntansi Kelompok Dandelian. Saya mau tanya untuk besok di Gor Samaptanya itu titik antaranya di mana aja ya? Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, mungkin untuk itu nanti habis ini bakal dijelasin dari si Korlap. Jadi diperhatikan saja. Dan selanjutnya mungkin aku cukupkan untuk sesi tanya jawab dari si acara. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memaparkan dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Acara selanjutnya adalah paparan dari si Korlap mengenai teknis pelaksanaan kegiatan kepada panitia yang bertugas. Kami persilahkan. Sebenarnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku dari Psikolab. Ini menjelaskan tentang peraturan dan juga layout untuk PKKMB Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2024. Next. Pertama, tata tertib peserta. Untuk kehadirannya, peserta mengikuti seluruh rangkaian pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB FE Universitas Tidar tahun 2024
dari awal acara hingga akhir acara. Peserta hadir tepat waktu, datang 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian untuk perizinannya, peserta dilarang meninggalkan acara tanpa seizin mentor, koordinator lapangan, dan ketua panitia PKKMB FE 2024. Dan apabila tidak dapat mengikuti acara, peserta izin kepada mentor masing-masing dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian izin kepada koordinator lapangan dan juga ketua panitia PKKMB. Next. Untuk bagian kesopanan, pertama, dilarang merokok ataupun membawa rokok, membawa sajam, miras, maupun obat-obatan terlarang atau narkotika selama kegiatan PKKMB FE Universitas Tidar tahun 2024 berlangsung. Yang kedua, dilarang berbicara tidak sopan, kasar, dan kotor, melakukan tindakan dan atau perbuatan yang kurang menyenangkan atau menjurus ke arah pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik. Contohnya catcalling, goda-godaan verbal. Dan yang ketiga, peserta wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP etika komunikasi PKKMB FE Universitas Tidar tahun 2024. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan lokasi, ketertiban, dan kesopanan selama kegiatan acara PKKMB FE Universitas Tidar tahun 2024 berlangsung. Dan yang kelima, dilarang tidur selama serangkaian acara PKKMB FE Universitas Tidar tahun 2024 berlangsung. Yang keenam, dilarang makan makanan berat, hanya diperbolehkan makan makanan ringan yang sudah ditentukan selama kegiatan. Untuk makan beratnya itu nanti di jam istirahat. Dan poin terakhir, selama kegiatan PKKMB FE Universitas Tidar berlangsung, gadget ataupun handphone wajib mode hening dan dilarang menggunakannya tanpa seizin panitia. Dan untuk penugasan dan perlengkapan, yang pertama, peserta wajib mengumpulkan penugasan ke mentor masing-masing sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memakai atribut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia PKKMB FE. Dan yang ketiga, mempersiapkan perlengkapan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia PKKMB FE. Dan yang keempat, mahasiswa baru diwajibkan membawa bekal makan siang dengan menu bebas dan makanan ringan yang telah ditentukan. Dan yang kelima, memperhatikan materi yang akan disampaikan selama kegiatan PKKMB FE. Dan yang terakhir, peserta wajib mengerjakan penugasan secara mandiri, dilarang dan atau menggunakan dan menjadi jasa joki tugas PKKMB FE. Dan untuk lain-lainnya, yang pertama, peserta dilarang membawa kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, batas pengantaran mahasiswa baru sampai titik drop yang telah ditentukan oleh panitia. Dan yang ketiga, peserta yang memiliki riwayat penyakit bawaan wajib konfirmasi ke mentor masing-masing sebelum acara PKKMB FE berlangsung dan membawa obat-obatan pribadi. Dan yang keempat, seluruh kegiatan yang dilakukan peserta di luar jam pelaksanaan PKKMB FE bukan tanggung jawab panitia PKKMB FE. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang belum diatur akan ditentukan di kemudian waktu berdasarkan keputusan panitia. Dan untuk sanksi peserta PKKMB FE tahun 2024. Sanksi peserta yang pertama ringan, itu berupa teguran dari korlap ataupun mentor. Sanksi sedang, penyampaian maaf di depan mahasiswa baru. Sanksi berat, dipulangkan ke orang tua dan mengikuti PKKMB FE tahun depan serta sertifikat tidak diberikan. Dan untuk sanksi penugasan yang pertama, apabila peserta PKKMB FE tidak mengerjakan satu tugas individu, maka mendapat sanksi berupa menyanyikan lagu nasional dengan ketentuan: 1. Wajib diunggah pada akun Instagram. 2. Akun Instagram tidak di-private. Yang ketiga, tenggat waktu 3 hari dari tanggal pelaksanaan PKKMB. Yang terakhir, wajib menandai akun Instagram mentor dan PKKMB FE Untidar. Dan sanksi penugasan yang kedua, apabila peserta PKKMB FE tidak mengerjakan 2 tugas individu, maka mendapatkan sanksi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membuat video orasi tentang keorganisasian dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib diunggah di akun Instagram. Kedua, akun Instagram tidak di-private.
yang ketiga tenggat waktu 3 hari dari tanggal pelaksanaan, yang terakhir wajib men-tag akun mentor dan PKMBFE. Dan yang terakhir, apabila peserta PKMBFE tidak mengerjakan seluruh tugas individu, maka sertifikat tidak akan diberikan dan otomatis harus mengulang PKKMB tahun depan. Dan ketentuan berpakaian PKKMBFE Universitas Tidar tahun 2024. Untuk pakaian laki-laki, yang pertama, kemeja polos lengan panjang, tidak bermotif, kancing putih, tidak ketat, dan tidak terawang. Dan yang kedua, apabila kemeja penerawang, dihimbau untuk dirangkap dengan pakaian dalam atau kaos wajib berwarna putih. Dan yang ketiga, celana alusan hitam polos tanpa model, tidak setengah pinggang atau pensil. Dan yang keempat, dasi hitam polos panjang dan tanpa perekat. Tidak diperbolehkan memakai dasi jenis kupu-kupu. Dan yang kelima, slayer ungu polos berbentuk segitiga dengan ukuran alas kurang lebih 11 cm dan tinggi 55 cm. Dan yang keenam, ikat pinggang hitam atau semi kulit tidak berbahan kain dengan lebar 3-5 cm. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kaos kaki hitam polos dengan panjang minimal 5 cm di atas mata kaki. Dan yang ke-8, menggunakan sepatu pantofel atau PDA berwarna hitam. Yang terakhir, menggunakan name tag yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian untuk pakaian perempuan, yang pertama, kemeja putih polos lengan panjang, tidak bermotif, kancing putih, tidak ketat, dan tidak terawang. Yang kedua, apabila kemeja menerawang, dihimbau untuk dirangkap dengan pakaian dalam atau kaos wajib berwarna putih. Yang ketiga, rok alusan model polos, tidak bermotif dan panjang, tidak di atas mata kaki, tidak ketat dengan model letter A. Yang keempat, menggunakan dasi hitam polos, panjang dan tanpa perekat, tidak diperbolehkan memakai dasi kupu-kupu. Yang kelima, slayer ungu berbentuk segitiga dengan ukuran alas lebih dari 100 cm dan tinggi 55 cm. Yang keenam, ikat pinggang hitam, resmi kulit, tidak berbahan kain dengan lebar 3-5 cm. Dan yang selanjutnya, menggunakan sepatu pantofel atau PDA berwarna hitam, yang kemudian menggunakan name tag yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian jilbab berwarna putih polos untuk segi 4, tidak bermotif, tidak berbahan kaos, tidak menerawang, boleh bermodel rawis dan menutup dada. Diperbolehkan menggunakan ciput dengan ketentuan warna hitam atau putih. Yang terakhir, bagi yang tidak berhijab, rambut harus berwarna hitam, diikat satu ke belakang menggunakan ikat rambut berwarna hitam, ditata rapi dan tanpa poni atau dijepit ke belakang. Dan untuk ketentuan kerapiannya, yang pertama, mahasiswa baru wajib menggunakan atribut dan membawa perlengkapan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia PKK-MBFE. Dan yang kedua, mahasiswa baru dilarang bertato, menggunakan aksesoris dan make up berlebihan selama PKK-MB berlangsung. Dan kerapian laki-laki, pertama, untuk pakaian bersih, rapi, dan sopan, kemeja dimasukkan, lengan tidak digulung, tidak ketat, dan tidak terawang. Dan yang kedua, rambut tidak dicat dan rapi, disisir, boleh menggunakan pomade, rambut rapi, dan panjang tidak melebihi alis. Dan yang ketiga, dilarang memakai aksesoris secara berlebihan, dilarang memakai gelang, kalung, dan cincin. Hanya diperbolehkan memakai jam tangan. Dan yang terakhir, pada saat acara PKK-MBFE dimulai, peserta dilarang memakai jaket dan sejenisnya. Dan kerapian perempuan, yang pertama, bagi yang tidak berhijab, rambut harus berwarna hitam dan ditata rapi. Yang kedua, rambut diikat satu ke belakang dengan ikat rambut berwarna hitam. Yang ketiga, tanpa poni atau dijepit ke belakang. Kemudian yang kedua, pakaian bersih, rapi, dan sopan. Kemeja dimasukkan, lengan tidak digulung, kemeja tidak ketat dan tidak terawang. Bagi yang berhijab, poni dan rambut tidak terlihat serta tidak diperbolehkan mewarnai rambut. Dan yang terakhir, model hijab wajib sesuai contoh yang tertera pada gambar. Dan yang ketiga, dilarang memakai aksesoris secara berlebihan, dilarang memakai gelang, kalung, dan cincin.
Kemudian hanya diperbolehkan memakai jam tangan, dan yang terakhir dilarang mewarnai dan memanjangkan kuku. Yang keempat, selama PKKMB FE tidak diperbolehkan memakai make up berlebihan, hanya diperbolehkan memakai bedak, lip tint, dan sunscreen. Dan yang terakhir, pada saat acara PKKMB FE dimulai, peserta dilarang memakai jaket dan sejenisnya. Dan yang terakhir, layout PKKMB FE Universitas Tidar tahun 2024. Untuk layout di goresan mapanya sendiri seperti ini. Nanti peserta PKKMB itu akan ditempatkan di bagian pink, kursi pink yang di tengah itu, kemudian di tribun biru, tribun merah, dan tribun hijau. Untuk mobilisasi kedatangan dan juga keluar masuk itu nanti mahasiswa baru melewati pintu 5, 6, dan 7. Pintu 1 hanya diperbolehkan untuk dekan, dosen, dan narasumber. Kemudian untuk layout titik drop mahasiswa baru. Yang pertama itu di asrama polisi atau di ujung Stadion Mus Subroto. Dan yang kedua itu di pertigaan TPA sementara. Kemudian yang ketiga di Perempatan Sanden. Nanti di titik-titik tersebut ada korlap yang mengarahkan untuk mahasiswa baru turun di titik tersebut. Kemudian yang dari arah selatan atau arah Untidar itu bisa langsung belok ke Jalan Jeruk Selatan, dan di situ nanti untuk penurunan mabanya. Kemudian untuk sholatnya sendiri nanti akan dilaksanakan di tenis indoor. Lapangan tenis itu nanti kita bagi 2 tempat. Untuk lapangan 1 itu untuk soft laki-laki dan lapangan 2 untuk soft perempuan. Yang terakhir untuk expo-nya sendiri nanti akan dilaksanakan di 2 titik. Yang pertama di parkiran mini soccer, yang kedua di depan Gor Samapta. Sekian pemaparan dari Korlap. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih paparan yang sangat informatif pada Kak Irul. Mungkin sebelum sesi tanya jawab, aku persilahkan lagi bagi teman-teman yang belum presensi bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Linknya mungkin bisa di follow up lagi. Baik, mungkin teman-teman yang belum presensi tadi bisa dipersilahkan untuk presensi kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk informasi terkait Psikorlab. Mungkin teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama, prodi, dan juga nama kelompoknya. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Enggal, dipersilahkan. Oke Kak, selamat pagi. Saya Enggal Nada Rinjani dari pariwisata, S1 pariwisata. Kebetulan saya belum dapat kelompok, jadi saya tulis saja smooth ya. Nah, itu saya ingin bertanya, untuk yang pertama itu, yang apa itu namanya? Lokasi pertama yang tadi ditampilin itu di gor yang sebelah mana ya Kak? Soalnya kebetulan itu ada 2 gor, 3 gor, dan saya kebetulan sering ke sana. Itu gor yang basket atau gor yang lapangan untuk badminton. Cukup itu untuk pertanyaannya.
Ah, Izin menjawab untuk pertanyaan tadi, lapangan yang digunakan itu semua lapangan nanti akan disetting oleh panitia, nanti udah ditentukan untuk tempat duduknya, jadi nanti tinggal duduk saja sesuai arahan panitia. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk pertanyaannya itu. Oke, apakah Enggal, apakah sudah menjawab? Sudah Kak, sudah terjawab kok. Nanti kan berarti nanti diarahkan saja sama panitia kan? Iya, betul. Yang penting ada di 3 titik penjemputan itu ya. Ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Zuina. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zuyina Airbiantia Zahra dari kelompok Amarilis, program studinya S1 Akuntansi. Saya izin bertanya, kan itu disebutkan bahwa kita dapat memakai bedak, lip tint, dan juga sunscreen. Nah, semisal nanti saat kita udah, sholat zuhur, nah itu kan otomatis sunscreen-nya itu kan kayak hilang ya karena air. Nah, itu kira-kira kita dapat bawa sunscreen nggak buat reapply sunscreen? Terima kasih. Boleh, untuk sunscreen boleh. Baik, berarti itu kita bisa boleh bawa sunscreen ya, Kak? Iya, Boleh. baik, mungkin cukup menjawab. Pertanyaan selanjutnya bisa dari Nathanael. Mungkin teman-teman yang udah bertanya, resennya bisa diturunkan lagi. Baik, Kak. Izin perkenalkan nama saya. Apakah suara saya terdengar, Kak? Perkenalkan, nama saya Nathanael Julia dari kelompok Snapdragon dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Izin bertanya, Kak. Kan tadi ketentuan kalau rambutnya harus dipikir satu, sedangkan saya rambutnya pendek, belum bisa dipikir satu. Jadi satu, apakah ada contoh yang lain untuk ketentuan rambut pendek kalau tidak bisa dipikir satu? Terima kasih. Itu beneran nggak bisa dikucil sama sekali kah? Kalau dipikir jadi satu, jadi langsung satu, tidak bisa, Kak, masih banyak rambut yang kecil pada keluar semua. Ya udah, kalau nggak bisa kanan kirinya dijepit itu pakai jepitan kanan kiri ya biar rapi terus nggak pakai poni. Terima kasih. Jepitnya wajib warna hitam ya. Baik, apakah Juni menjawab? Apakah sudah menjawab untuk Nathanael? Sudah. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dari Jevira, dipersilakan.
Terima kasih Kak. Suara saya terdengar kan Kak? Iya, Ada. kedengeran. Terima kasih. Ini terkait tentang berpakaian. Perkenalan, saya Gisela Maimana dari Prodi Manajemen kelompok Lili. Anda bertanya terkait berpakaian yang untuk perempuan yang berhijab. Kira-kira model hijabnya itu harus diselampirkan, apa boleh jarum kanan kiri atau harus lurus ya Kak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Boleh diperbolehkan, tetapi tidak untuk diikat ke belakang. Baik, mungkin sudah cukup menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Robiatul, dipersilakan. Oke, sebelumnya udah terdengar belum ya, Kak? Izin bertanya mengenai titik antar jemput itu sama dengan titik antar pengantaran tidak ya, Kak? Untuk titik antar jemput dan pengantaran itu sama titiknya, sesuai yang telah ditentukan oleh panitia dengan titik-titik yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya atau sudah dicukupkan? Baik, dari Muhammad, dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil dari kelompok Bluebell, jurusan S1 Pariwisata. Mau bertanya, apakah harus diantar ke tempat yang udah ditentukan, apa kita bisa jalan sendiri aja langsung ke tempat ininya, ke gornya? Terima kasih. Izin menjawab, boleh diantar, boleh jalan kaki, ataupun diantar ojek, misalkan kalau yang agak jauh. Yang penting tidak menggunakan kendaraan motor sendiri. Kalau naik Gojek itu boleh langsung datang ke gornya, apa harus tetap ke ini? Titik sih Mas. Oh, boleh langsung jalan ke gornya saja. Oke Kak, baik, terima kasih. Oke, mungkin sudah menjawab. Selanjutnya dari Nur Hanifah, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri. Saya Nur Hanifah dari Prodi Pariwisata. Saya dari kelompok Geranium. Jadi serangkaian acara PKKMB itu kan dimulai dari pagi sampai sore. Jika seandainya misalnya saya hanya mengikuti pagi sampai siang dan sorenya itu misalnya saya sakit, apakah nanti tahun depan akan tetap mengulang PKKMB atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit ya Adik ya. Baik. Kalau misalkan itu sakit berat, diperbolehkan untuk meninggalkan, tetapi kalau misalkan sakit hanya masuk angin ataupun sakit kepala, tetap ikut sampai akhir acara. Di sana juga ada kesehatan, jika misalnya kamu sakit ataupun kurang enak badan, bisa menghubungi kesehatan. Oh ya, jangan lupa isi link
Kalau kamu sakit biar bisa dicatat. Catat toh? Aku bingung jawabnya. Baik, mungkin sudah cukup menjawab untuk pertanyaan dari Nur Hanifah. Pertanyaan selanjutnya bisa dari Fatia, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Pemerintah dari kelompok Pisang Random dari S1 Ekonomi Manajemen. Izin bertanya, untuk ketentuan sunscreen, apakah boleh memakai tinted sunscreen atau pakai sunscreen yang tidak berwarna? Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Izin bertanya, untuk ketentuan sunscreen, apakah boleh memakai tinted sunscreen atau memakai sunscreen yang tidak berwarnanya? Nggak boleh pakai tinted sunscreen ya, pakai sunscreen yang biasa. Nek misal ada efek tone up-nya dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau tinted sunscreen, tidak ACC. Terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup menjawab. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman lainnya mungkin? Baik, jika tidak, aku cukupkan saja. Terima kasih kepada Kak Irul dari Psikolab atas paparannya. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan semua rangkaian acara pada hari ini. Saya Aulia Suatunisa selaku pembawa acara izin undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara pada hari ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kami tutup acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Kak sudah membantu. Ini kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi Ya, nggak, Kak? karena kita Sangat sesi membantu ya. dokumentasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pembawa acaranya manis banget. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bebas ya teman-teman. Semangat kakak-kakak. Ayo, capture time. Satu, Kepala desa. dua, Udah selesai ya, udah selesai ya. Jangan lupa mandi ya teman-teman. Sukri sama Kak Wono Pak. Mandi. Aku izin ya teman-teman guys PKKMB. baik, terima kasih teman-teman. Untuk sesi dokumentasinya Waalaikumsalam. dipersilakan untuk Keluar ya dek ya. Waalaikumsalam. Keluar tuh. Keluar ya dek ya. Apaan sih, Bala? Jangan dulu ya, Dek. Oh, mandi ya dek ya. Lupa makan ya dek ya. Ya, Ya, Dek ya. Ya, ya, Kak ya. Jangan nakal ya. Follow TikTok. Halo ya kak, ujuk ganggu. Halo. Udah ya dek ya, keluar ya dek ya. Udah seleb. Bujuk ganggu. Bujuk ganggu. Gini kak. Bujuk ganggu. Info. Udah dek, keluar ya dek ya. Skip. Thank you, Kak. Thank you. Kamu asik mas, asik sendiri. Thank you ya, Kak.
Ih, mukamu Mas. Enak. Info Mas, info. Kamu asik Info Mas, kene asik bosku sendiri. Sanden. Ibu. Makasih ya, Kak. Sama-sama ya, Kak. Itu. Makasih Kak, tolong ambilin minyak. Info main dulu. Ih, sih, sapi ini siapa sapi? Info Palmingan dulu. Yang mana? Jangan ya, Dik ya. Mo. Mas, info Malmingan, Mas. Kak. Jangan ya, Dik ya. Oke, Kak. Foto-foto. Kakak MC-nya spill IG, Kak. Iya, Kak. Si Ayu nih. Ya. Halo, Bolo. Mas. Kamu ngono, Mas? Aduh, sik, Bolo. Bariku Malmingan. Tuan krep jadi sapi. Sapi, Cok. Tuan krep. Dulang tuh, Bolo. Nah, mosok tak dulu. Wah, muncul nih. Tak adus. Mo, Ini ruang. Ya, Mas. Iki sing sapi mesti urung adus. Nggih. Tenan iki. Sapi i. Sapi. Terus Sapi iki podo-podo urung adus. Metu. Oke, Bolo. Metu madang. Halo. Metu kowe. Kok ira? Kayak wong tak 5. 5 tuh kepilih. 5 tuh. Oleh metu para sih? Carane. Oleh. Oh. Oleh metu? Boleh. Oke, tak metu ya. Bye. Jangan ya, Dik ya.